Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai ke acara diskusi kita pada malam hari ini, melanjutkan Zoom kita yang semalam, alangkah lebih baiknya kita sapa-sapa dulu, nggih, Pak. Ini para Bapak Ibu peserta yang sudah berantusias bergabung di Zoom meeting kami. Baik, di sini ada Ibu Eka Minda Lestari. Halo Ibu Eka, bisa di-unmute Ibu Eka? Ya, halo Bang. Halo Ibu Eka, Halo. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap untuk mengikuti Zoom kita malam hari Insya ini, Bu? Allah sehat. Insya Allah siap, Mbak. Oke, oke. Nanti kalau jika ada pertanyaan, Ibu bisa langsung raise hand, nggih. Oke, kita sapa-sapa lagi. Di sini ada Pak Dr. Katno. Halo Pak Dokter. Assalamualaikum Bapak. Halo, Halo Bapak. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Bagaimana terkait diskusi kita malam hari ini, Bapak? Apakah sudah siap untuk memulainya? Insya Allah siap. Oke. Baik, mungkin dari dua peserta sudah terwakilkan, Gih, Pak. Nah, berarti kita akan langsung saja untuk memulai untuk memanfaatkan waktu. Baik, di sini kita akan mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Dan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ari Irawan, MPD selaku pemateri kita pada malam hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu semua, peserta Diklat Daring Guru Cendikia yang sudah bergabung dan berantusias untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu diingatkan kembali, jadi pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan terakhir yang dimana pada diskusi via Zoom dan adapun diskusi interaktifnya melalui WA Group, yakni dari tanggal 18 sampai dengan 21 Mei. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu yang sudah disediakan untuk berdiskusi di via WA Group tersebut. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan moto Guru Cendikia berkarya nyata untuk pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan sertifikat, daftar hadir ataupun materi karena memang banyak di kolom chat semalam Bapak Dr. Ari banyak menanyakan terkait dengan daftar hadir dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait yang hal tersebut. Fokus untuk menyimak materi dan diskusi nantinya. Biar semuanya itu sudah diatur oleh admin. Jadi nanti untuk PPT-nya pun akan di-share di WA grupnya. Baik, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya, jadi semalam kita sudah membahas terkait dengan teknik pengumpulan data yang mana dijelaskan ada empat. Baik Bapak Ibu, yang pertama di sana sudah dijelaskan ada melalui observasi, ada wawancara dan dokumentasi. Dan ada pun yang terbaru itu menurut Creswell yakni terkait dengan audiovisual ya. Baik, nah untuk yang malam hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana sih analisis data dalam penelitian kualitatif tersebut. Jadi Bapak Ibu tugasnya untuk menyimak materinya sampai dengan akhir nanti bisa untuk kita diskusi. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja untuk mempersilahkan pemateri kita untuk menyampaikan isi materinya kepada Bapak Dr. Muhammad Aryawan MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga malam hari ini bisa bertatap muka ya, walaupun via Zoom. Selanjutnya, Bapak Ibu, eh, kemarin sudah kita bahas
terkait dengan metode pengumpulan data. Kemarin ada dua ada dua pendapat ya yang sudah mungkin disampaikan juga oleh saudari moderator bahwa ada pakar yang membedakan antara dokumen dan audio visual. Ya, salah satunya pendapatnya John W. Creswell dalam bukunya Research Design. Tapi itu tidak menjadi patokan yang baku yang harus kita ikuti dalam menulis ya karya ilmiah, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ada beberapa juga perguruan tinggi seperti UM maupun UNJ itu yang menggunakan tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dokumentasi itu versi pendapat lain seperti Siono dan lain-lain itu eh, menyampaikan bahwa dokumentasi itu ada sifatnya tertulis, ada sifatnya juga audio visual. Baik, sekarang malam hari ini Bapak Ibu kita mungkin nanti lebih banyak juga diskusi. Saya akan paparkan terkait dengan analisis data dalam penelitian kualitatif. Izinkan saya melakukan share screen ya Bapak Ibu. Apakah PPT-nya terlihat Masih Bapak Ibu? masih ngeloading, Bapak? Oke, sudah. Mungkin bisa diperbesar. Ya, baik. Sudah? Masih ngeloading? Belum. Baik Bapak Ibu guru ya atau peserta diklat guru cendekia. Saya melihat alhamdulillah ya respon Bapak Ibu di kolom chat ya, khususnya di WhatsApp grup itu sangat luar biasa ya antusiasnya. Mungkin saya juga menjawab dengan mungkin singkat ya. Ada hal yang menarik yang mungkin belum tadi terjawab dan insya Allah nanti saya jawab ya di kolom chat. Yang salah satunya bagaimana dengan eh, chat ya atau diskusi via grup WhatsApp ya, via grup WhatsApp. Apakah eh, bisa dijadikan sumber data ya dalam penelitian kualitatif itu kalau kita lihat ya pendapatnya Creswell maupun yang lain itu bisa dijadikan sumber data, tapi sumber data sekunder ya, sumber data kedua ya, baik itu melalui email atau melalui chat ya, itu bisa dijadikan sumber data Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin menganalisis atau melihat ya kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus hukum itu bukan saja eh, apa namanya proses misalkan kalau kita analisis ya kasus-kasus korupsi ya OTT operasi tangkap tangan itu bukan saja dia face to face yang dia lihat juga bukti-bukti sumber primer sekunder ya sumber kedua yaitu ya via chat bagaimana para pelaku korupsi itu melakukan transaksi via chat Bapak Ibu. Jadi itu yang nanti mungkin sebagai jawaban yang belum saya eh, sampaikan di WA Group. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk teknik analisis data ya dalam penelitian kualitatif. Sebelumnya Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa
Ada beberapa yang saya sajikan di sini pendapat pakar terkait dengan analisis data. Di mana eh, kalau Bapak Ibu mau nanti bisa saya juga share ya bukunya Bogdan M. Bicklin ini, tapi versi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Karena downloadnya juga apa namanya dapatnya versi bahasa Inggris. Kalau yang versi bahasa ada ya ada. Berapa mungkin yang saya miliki yang saya searching melalui Google terkait dengan penelitian kualitatif ya. Di sini saya menyajikan ya pendapat Bogdan dan Bicklin terkait dengan analisis data yaitu proses pelacakan ya dan pengaturan secara sistematik terkait dengan transkrip Bapak, wawancara ya. Bapak, mohon maaf, ini slide-nya tidak berjalan. Share screen-nya masih tetap di judulnya. Oh, masih tetap di judul ya. Masih Mungkin tetap di masih judul. loading ya. Iya, masih Udah? malah di besar, malah yang waktu awal Bapak buka itu belum besar, diperbesar. Baik, di layar saya sudah besar. Coba Kalau di saya sini masih, kembali. Masih oke, ya? coba diulang. Oke, masih sama dengan tampilan Ya, awal. Oke, yang analisis belum? data ini Bapak. Ya, Oke, udah muncul? tinggal diperbesar. Oke, sekarang sudah. Sudah. Tinggal Mungkin lagi diperbesar. proses. Oke, Di screen saya sudah besar. Mungkin lagi proses ya. oke. Ini banyak yang komen Baik, juga di semuanya belum, yang slideshow-nya. di screen saya sudah besar ini, Bapak Ibu ya. Mungkin lagi proses ya. Oke, Ini sudah masuk di slide kedua. oke, yang analisis Di data sudah. data ya. Sudah ya? Oke, Muncul ya? oke Bapak. Oke, Ya, lagi proses. oke, mungkin bisa Baik, dilanjutkan saja Pak. Bogdan dan Diklan itu dalam bukunya tahun 2007 menyatakan bahwa analisis data itu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik ya, terkait dengan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan tersebut, agar dapat dipresentasikan atau disajikan kepada orang lain. Kemudian Sugiono nanti ini yang Prof. Sugiono ini salah satu guru besar yang mendapat penghargaan penulis metodologi penelitian terbanyak. Ya. Ini Bapak Ibu yang ingin lebih mendalami lagi terkait dengan penelitian kualitatif atau analisis data khususnya itu, ya saya sarankan salah satu buku yang dibaca adalah bukunya Prof. Sugiono. Beliau menyampaikan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun ya, secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori ya, kemudian menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa ya, atau kesimpulan, menyusun dalam pola, kemudian memilih mana yang penting yang akan kita pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau peneliti maupun orang lain. Baik, selanjutnya di Robert Kayen ya dalam bukunya studi kasus itu sudah ada versi bahasa Indonesia. Kalau yang versi software ya itu yang saya punya itu versi bahasa Inggris karena apa namanya saya dapat download juga di salah satu situs penyedia buku online. Apa yang disampaikan oleh beliau bahwa analisis data itu pengujian ya, pengkategorian, pentabulasian ataupun mengkombinasi kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proporsi awal suatu penelitian yang dilakukan. Ya, ini ada 3 yang saya tampilkan, masih banyak lagi terkait dengan apa analisis data. Yang kemarin yang kita pelajari metode pengumpulan data yang 3 atau 4 versi Creswell itu yang diolah ya.
dianalisis sesuai dengan beberapa model analisis data yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, next saya lanjutkan. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, Bapak Ibu ya. Di Belum, sini Bapak, belum di ini slide-nya. Masih dengan analisis data. ya, sebentar mungkin lagi on proses ya. Karena jaringan juga lagi proses. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu slide-nya muncul ya, saya tampilkan, mungkin Bapak Ibu juga sudah download, sudah di-share oleh Oke, eh, Pak, maaf admin ini ya. ada saran dari tim. Mungkin di stop Ya, screen dulu, lalu diulang kembali share screen-nya, nggih. Gitu. baik baik. Baik, saya coba lagi share screen. Oke. Bagaimana, sudah muncul? Oke, sudah. Aman, Bapak, aman. Baik. Di teknik analisis data dalam penelitian kualitatif itu, kalau kita kutip ya dari bukunya Sugiono, itu menyampaikan bahwa ada tiga ya analisis data dalam penelitian kualitatif. Tetapi inti dalam penelitian kualitatif itu ada dua ya, sebelum kemudian selama di lapangan. Analisis sebelum di lapangan itu dilakukan untuk mengetahui gambaran umum ya, atau grand tour istilahnya, yang dimana fokus masalahnya masih samar ya, masih remang-remang, kemudian itu yang kan kita lakukan dalami selama di lapangan. Kenapa kok kebanyakan pengumpulan data atau analisis data itu selama di lapangan? Karena sesuai dengan karakteristik ya penelitian kualitatif itu, bahwa data-data penelitian kualitatif itu salah satunya supaya data itu valid, yaitu memperlama ya, memperpanjang waktu pengamatan atau penelitian. Di sini ada dua model ya, analisis selama maupun setelah ya, eh, di lapangan itu. Yang di sini yang pertama ada model Miles and Haberman ya, kemudian model Spradley. Jadinya yang mana yang kita pakai ya tergantung dari kemampuan atau kompetensi Bapak Ibu. Di penelitian-penelitian baik studi kasus ya dan lain-lain itu lebih banyak menggunakan model Mills and Haberman karena lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau model Spradley itu penelitian-penelitian yang banyak mengkaji terkait dengan penelitian etnografi atau penelitian kebudayaan atau budaya ya, yang memang durasi penelitiannya itu sangat lama ya. Kalau saya sebagai peneliti, peneliti yang bagus itu adalah peneliti yang mudah ya, yang cepat selesai. Itu penelitian yang bagus. Oke, kalau model Spradley ini kebanyakan memang penelitian-penelitian terkait dengan etnografi budaya, sehingga waktu hasil penelitian kalau kita yang sedang studi memang lumayan menguras tenaga, pikiran, dan waktu ya Bapak Ibu. Sehingga lebih banyak, lebih dominan para peneliti itu menggunakan model Mills and Haberman. Oke, next kita lanjut. Nah, di sini yang lebih banyak akan kita tekankan di model Mills and Haberman itu ada tiga ya komponen inti dalam analisis data, yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Baik, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan bagaimana tiga komponen tadi ya itu bersinergi ya, bersinergi di mana di sini Melson Haberman ya, mulai dari pengumpulan data yang kita bahas kemarin yang tiga pendekatan ya, itu kemudian reduksi data itu Bapak Ibu, bagaimana data-data itu kita seleksi ya, kita seleksi data-data mana yang sesuai dengan fokus masalah atau tujuan penelitian Bapak Ibu. Kemudian untuk penyajian data, ada juga tadi yang menarik juga pertanyaannya, bagaimana ada pendekatan namanya deskriptif kuantitatif. Itu masuk dalam ranah kategori penelitian kuantitatif. Apa bedanya? Bedanya di analisisnya. Kalau analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis statistik ya. Kalau di kualitatif tidak ya. Tidak menggunakan analisis statistik. Apakah bisa kita dalam analisis data itu menggunakan dua pendekatan? Ya, bisa ya. Makanya muncullah teori-teori terkait dengan mixed method, kuanti dan kualitatif. Baik, penyajian data dalam penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif ya, naratif yang disajikan oleh para peneliti. Kemudian ada verifikasi ya, penarik kesimpulan, makanya sirkulasi di mana Bapak Ibu dalam makanya di penelitian kualitatif itu analisis datanya itu kebanyakan selama di lapangan. Karena di situ juga nanti Bapak Ibu akan melakukan pengecekan keabsahan data ya. Kalau dalam kuantitatif itu validitas dan reliabilitas ya. Itu dilakukan selama Bapak Ibu di lapangan. Ini sirkulasi ya Bapak Ibu dalam model Mills and Haberman ini. Jadinya Bapak Ibu selama mengumpulkan data itu sambilan juga akan mereduksi data, kemudian nanti ada proses pengecekan keabsahan datanya melalui apa? Ya, salah satunya nanti ada triangulasi ya, triangulasi, kemudian perpanjang waktu pengamatan dan lain-lain. Nanti saya sampaikan mungkin sekilas terkait dengan pengecekan keabsahan data. Baik, di sini kita lanjut di slide selanjutnya. Nanti kita mungkin lebih banyak diskusi ya Bapak Ibu. Ini ilustrasi sudah tampil, saudari moderator, slide-nya. Baik. Sudah. Yang catatan lapangan Bapak. Di sini ya ada ilustrasi ya terkait dengan reduksi data, display data, dan verifikasi. Yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini datanya awalnya macam-macam ya, umum ya sifatnya ya, karena diambil dari berbagai pendekatan ya di sini ya. Kemudian direduksi, kita pilih yang penting yang sesuai dengan fokus masalah maupun tujuan penelitian Bapak Ibu. Muncullah nama-nama Bapak Ibu anak dan lain, kemudian angka ya, karena di atas ini Bapak Ibu lihat bagaimana dia data-data itu banyak ya. Kemudian kita reduksi, kita pilih, kita seleksi sudah dengan fokus masalah Bapak Ibu, muncullah angka dan abjad ya. Kemudian ada display bagaimana Bapak Ibu menyajikan data dalam pola-pola seperti ini ya. Ada Bapak, Ibu, anak, adik, kakak ya, nama keluarga, kemudian ada angka-angka, kemudian ada huruf kapital ya. Kemudian ada selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau konklusi ya, dan verifikasi. Memilih mana yang penting sesuai dengan kategori, baik di statusnya ya, status ya keluarga, kemudian angka dan huruf.
dan Bapak Ibu juga membuang data-data yang tidak terpakai. Ini ilustrasinya Bapak Ibu terkait dengan analisis data model Mills and Haberman. Nanti mungkin kita banyak diskusi ya terkait dengan mungkin dari penyampaian saya kemarin karena kendala sinyal ya bisa kita juga diskusikan pada malam hari ini mungkin ya atau nanti via grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Selanjutnya ya yang saya sampaikan tadi di mana kalau di model Spreadly ya analisis data kualitatif itu juga dilakukan selama di lapangan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penelitian kualitatif itu sambil menyelam minum air ya istilahnya seperti itu. Jadinya kita mengumpulkan data sekalian kita juga memverifikasi atau mengecek keabsahan data yang kita dapatkan. Di sini Spreadly membagi menjadi 4 ya analisis dalam penelitian kualitatif yaitu analisis domain, analisis taksonomi, kemudian komponensial dan tema kultural ya. Di mana analisis domain Bapak Ibu kita menganalisis data yang kita dapatkan dari 3 metode itu, kemudian kita dapatkan gambaran umum tentang objek yang kita teliti. Kemudian menemukan beberapa domain grand tour dan mini tour. Grand tour itu data yang bersifat masih umum ya, masih sifatnya luas ya, Bapak Ibu. Kemudian ada analisis taksonomi di mana domain apa yang kita temukan tadi di analisis domain itu dipilih dijabarkan kepada yang lebih rinci. Mungkin hampir sama tadi ya kalau Bapak Ibu saya sampaikan di bagian tadi ya, campur aduk datanya, kemudian kita pilih yang model kalau di model Mason Haberman itu reduksi ya. Di sini ada taksonomi ya. Kemudian ada analisis komponensial, di mana kita menemukan secara spesifik ya pada setiap struktur dengan mengkontraskan antar elemen dengan wawancara dan observasi yang kita seleksi tadi. Kemudian akan menemukan analisis tema kulturalnya, tema budayanya, di mana kita menemukan hubungan antara domain tadi dengan seluruhan, kemudian masuklah kepada tema yang terkait dengan tema budaya yang kita dapatkan. Kalau saya menyarankan Bapak Ibu yang tidak mau berat-berat ya lebih menggunakan analisis atau pendekatan model Mills and Haberman ya. Baik, lanjut. Saya membahas sedikit di sini terkait dengan validitas dan reliabilitas data ya. Karena nanti akan nyambung dalam analisis data tadi ya. Di sini kalau valid ya derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian ya. Ketepatan itu bagaimana data yang kita dapat dari sumber A ya, kemudian sumber B, sumber C itu ajak atau sama ya. Jadinya kemudian bagaimana data itu juga apa sesuai dengan yang kita laporkan tadi ya, sesuai tidak. Makanya nanti akan kita bahas beberapa ya cara ya mengecek bahwa data kita itu masuk kredibel atau tidak. Kemudian reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data ya atau temuan itu. Bagaimana kalau kita pakai model triangulasi by sumber ya, orang ya, narasumber A atau responden A, B, C ya, konsisten tidak dengan apa yang kita tanyakan. Baik kita melihatnya dari sisi waktunya ya, triangulasi waktu maupun sumbernya. Nah, Bapak Ibu dalam
beberapa penyelidikan ya, mungkin kalau kita lihat beberapa kasus itu juga penyelidikan kasus ya, itu lebih menggunakan pendekatan kualitatif ya, pendekatan kualitatif. Kemudian ada pun dalam pengecekan ya keabsahan datanya baik valid maupun reliable-nya itu modelnya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Baik, di sini saya tampilkan ya, nanti sekarang kita bahas ya satu persatu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih, kan karena saya ini kan modelnya wawancara, bagaimana supaya data saya betul-betul valid ya atau diakui oleh mungkin nanti kalau Bapak Ibu yang sedang menyusun tesis diakui oleh pembaca atau dosen pembimbing ya. Yang pertama Bapak Ibu melakukan perpanjangan pengamatan ya. Perpanjangan pengamatan itu jadinya Bapak Ibu tidak melakukan penelitian itu sekali ya ke sekolah ya, melakukan wawancara atau melakukan observasi hanya melihat sekali itu saja ya. Bisa saja dalam waktu itu misalkan seperti yang saya ilustrasikan kemarin, kita ingin ngecek nih kepala sekolahnya disiplin atau tidak ya datang ke sekolah. Ternyata ketika pengamatan kalau kita lakukan sekali, mungkin kebetulan waktu itu ya ketika kita mengamati kepala sekolahnya lagi kurang sehat atau ada panggilan dinas ya, sehingga kita menyimpulkan ya benar juga ya. Nah itu fungsinya Bapak Ibu melakukan perpanjangan pengamatan. Jadi tidak bisa sekali kita melihat kondisi kepala sekolah itu datang di saat itu ya, melakukan pengamatan lagi, turun ke lapangan lagi. Kemudian peningkatan ketekunan di sini Bapak Ibu lebih sering ya berinteraksi, melakukan pengamatan sesuai dengan fokus yang kita tetapkan ya. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu di konsep triangulasi. Apakah penelitian kualitatif itu boleh menggunakan salah satu model triangulasi ya. Triangulasi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Dalam penelitian kualitatif ada triangulasi sumber. Sumber itu orang ya. Bagaimana kita bertanya pertanyaan yang sama kepada beberapa orang ya. Nah, ada muncul juga nyambung dengan pertanyaan tadi di WA Group, apakah berbeda key responden kunci ya dengan utama. Itu ada pakar juga, karena ini perbedaan pendapat ya, kita menggunakan yang mana. Dan kalau kita kuliah pun tergantung juga kesepakatan dari para pakar penelitian atau yang membuat pedoman penulisan karya ilmiah dalam suatu perguruan tinggi. Karena itu diakui juga ya, maunya 2 atau 1 ya. Di triangulasi ya, kalau triangulasi sumber itu lebih pada orang. Nah, misalkan kita tanya, makanya dalam proses sekali lagi saya sampaikan pendekatan kualitatif itu digunakan juga oleh para kepolisian ya, pada badan intelijen untuk menganalisis suatu kasus ya. Jadinya dia tidak puas dengan satu narasumber atau responden, kalau bahasa di situ di hukum itu kan saksi ya. Tidak puas dengan satu narasumber, dia harus mencari lagi narasumber yang lain ya, tentunya mengetahui kejadian ya atau aktivitas di lapangan ya. Itu yang pertama tadi triangulasi sumber ya Bapak Ibu. Yang kedua ada triangulasi metode. Metode itu Bapak Ibu nanti mengkombinasi antara observasi ya, kemudian ada wawancara dan dokumentasi. Kalau Bapak Ibu menemukan perbedaan ya, apa yang disampaikan misalkan
di responden A berbeda dengan responden B, ya, tentunya kita bisa menggunakan triangulasi metode. Ya, metode itu bagaimana kita menganalisis antara apa yang disampaikan dengan apa yang kita amati, misalkan melalui observasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Makanya ilustrasinya yang saya sederhanakan terkait dengan disiplin atau konten pola sekolah. Nah, itu bisa Bapak Ibu combine dengan observasi ya, di mana dua narasumber atau responden berbeda jawabannya dalam proses wawancara. Oke, Bapak Ibu pertegas lagi di observasinya. Kita lihat benar tidak. Kalau sudah observasi juga sudah masih meragukan, combine lagi dengan dokumen. Ya. Dokumen Bapak Ibu. Misalkan nih, ketika kita bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan beberapa responden berbeda, misalkan terkait dengan PPDB misalkan, bagaimana strategi PPDB? Salah satunya mungkin membentuk tim, adanya rapat dan lain-lain. Kita tanya responden lain, benar enggak proses rapat ya atau ada tim dalam proses PPDB? Mana buktinya? Oh, ada foto-fotonya ya. Kemudian ada bukti kehadirannya, ada notulen rapatnya ya. Kemudian ada triangulasi juga terkait dengan triangulasi waktu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sudah pernah mendengar bagaimana ketika para tersangka ya dimintai keterangan ya dalam penyelidikan. Kembali lagi kalau triangulasi waktu itu Bapak Ibu kita bertanya pertanyaan yang sama ya, pertanyaan yang sama dengan waktu yang berbeda. Misalkan nih kita tanya narasumber A di waktu pagi hari dengan pertanyaan yang sama. Begitu pula nanti kita tanya lagi di siang hari. Konsisten tidak jawabannya. Nah, itu masuk di triangulasi waktu. Makanya seperti itu salah satu cara ya dalam riset kualitatif. Karena waktu juga akan kalau memang dia konsisten jawabannya itu termasuk dalam datanya itu absah ya, valid dan reliable. Kemudian ada diskusi dengan teman sejawat ya Bapak Ibu. Bagaimana apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa didiskusikan dengan teman sejawat ya. Yang tentunya yang boleh seprofesi atau yang memahami terkait dengan analisis data. Makanya di sini Bapak Ibu saya tadi melihat mungkin belum saya sempat balas ya, yang lagi nyusun tesis ya bagaimana terkait dengan analisis data dari temuan-temuan berdasarkan hasil wawancara, dokumen observasi. Kemudian ada analisis kasus negatif. Apa maksud analisis kasus negatif itu? Bapak Ibu menemukan suatu yang berbeda, ya, suatu yang berbeda dalam proses wawancara maupun observasi dan dokumen. Ilustrasinya seperti ini. Kenapa kok analisis kasus negatif itu juga penting? Ilustrasinya ketika 99 orang ya menyatakan bahwa si A ini adalah bukan pencuri ya. Bukan pencuri ini 99 orang, Pak. Ya, Bapak Ibu ya, 99 orang mengatakan bahwa si A ini bukan pencuri. Satu orang mengatakan dia pencuri ya. Nah, itu termasuk kasus negatif. Satu yang kok kenapa kok si satu ini ya. Itu yang harus kita juga dalami ya. Kenapa kok satu orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah pencuri, 99 orang ini mengatakan bukan pencuri ya. Setelah kita dalami ya kembali lagi kita perpanjang waktu pengamatan, kemudian kita pakai triangulasi juga. Itu ditemukan bahwa 99 orang ini adalah temannya si pencuri tadi dan satu orang ini memang orang yang melihat langsung yang jujur ya.
Nah, itu ya, berbagai macam hal atau cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan analisis data ya. Kemudian ada juga member check. Member check itu kita mengulas kembali apa yang Bapak Ibu temukan dalam wawancara ya, mengulas kembali, menyampaikan kembali kepada narasumber apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Misalkan Bapak Ibu tadi sudah dapatkan nih, sudah kita catat apa yang disampaikan oleh narasumber, kita sampaikan lagi, kita utarakan. Saya sampaikan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, misalkan seperti itu ya. Kita bacakan apa yang Bapak Ibu tulis tadi, ya. Itu yang kita konfirmasi lagi kepada narasumber. Kejelasan kalau sudah oke, oh ya benar. Nah, kalau dalam kita kembali lagi ilustrasi kepolisian itu masuknya nanti di BAP ya, berita acara pemeriksaan ya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu ditulis oleh penyidik. Nah, itu yang akan diuji nanti di pengadilan seperti itu. Sama sekali modelnya dengan pendekatan yang sekarang kita pelajari ya, analisis yang kita pelajari. Seperti itu ya, terkait dengan pengecekan keabsahan data. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan analisis data penelitian kualitatif ya. Baik. Nanti bisa kita diskusi selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ari Irawan atas penyampaian terkait dengan analisis data penelitian kualitatif. Baik, Bapak Ibu, di sini kami akan membuka sesi diskusi. Sesi diskusi ini untuk peraturannya, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu, nanti akan ditunjuk dan adapun untuk Bapak Ibu bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu, di sini langsung saja nih untuk bisa memanfaatkan waktu karena kita sudah mau tinggal 40 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand yang mau bertanya. Mungkin Bapak bisa di stop screen. Oke, oke. Oke. Halo Bapak Ibu. Oke, di sini ada Pak Tupari yang sudah bergabung. Silakan Pak Tupari di unmute. Baik, terima kasih Bu. Selamat malam Pak Ari Irawan. Ya, selamat malam Pak Tupari. Ya, izin bertanya. Tadi yang tentang analisis data dari Miles dan Haberman itu kita bisa temukan di buku apa ya Pak? Lalu yang Baik. kedua, kalau misalnya kita mau menggunakan fenomenologi, apakah juga bisa menggunakan eh, analisis data dari Miles dan Haberman tadi Pak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tupari atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Dr. Ari. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Tupari ya, masih concern ya. Biasa sudah malam gini rasanya pengen tidur aja ya, tapi alhamdulillah ya Pak Dr. Andes Kapno dan rekan-rekan yang lain ya, yang lain sudah luar biasa. Mungkin terkait dengan model analisis data Mason Hamberman memang ada versi bahasa Inggris, tapi kalau yang versi bahasa Indonesia, kalau kita kan sebenarnya yang Indonesia saja ya, lumayan juga translate-nya nanti. Kalau yang di bahasa Indonesia mungkin saya sarankan di bukunya Prof. Sugiono itu metodologi penelitian pendidikan ya. Pendekatan kuanti, kuali dan RND. R&D ya, Research and Development. Kemudian juga di bukunya eh, Prof. Prof. Imran Arifin ya, penelitian kualitatif juga eh, dalam, tapi memang lebih penekannya di ilmu-ilmu sosial dan keagamaan. Nanti mungkin saya bisa share ya Bapak Ibu
ada beberapa yang saya dapat searching ya, download buku bentuknya softfile yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian kualitatif ya, khususnya analisis data model yang Mills and Haberman. Kemudian ada juga di Criswell ya, ada yang tebal bukunya juga qualitative research, Denzin dan Lincoln, mungkin banyak di toko-toko buku Gramedia, itu versi yang sudah diterjemahkan ya, seperti Creswell yang sampaikan. Kalau saya versi yang gratisnya ya Bapak Ibu, itu kebanyakan yang bahasa Inggris. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua, fenomenologi ya bisa Bapak menggunakan pendekatan atau analisis data model Mills and Haberman. Kecuali pendekatan terkait dengan etnografi kebudayaan, karena kan kita akan menemukan tema budaya apa ya yang dimunculkan dalam temuan kita selama penelitian. Makanya kebanyakan menggunakan pendekatan model Spreadley ya. Mungkin itu Pak Tupari ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ari atas jawabannya. Mungkin Pak Tupari nanti untuk kejelasannya lah, mungkin bisa langsung didiskusi via WA Group. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak Asep. Bisa di-unmute Pak Asep? Terima kasih. Oke ya. Oke, Bapak. Silahkan Pak. Ya, sinyalnya agak jelek ya. Dalam penelitian menggunakan fenomenologi atau etnografi, apakah peneliti boleh bersifat anonim ya? Karena kalau kita membuka jati diri sebagai peneliti, justru responden atau fenomena ini justru akan berubah nih. Apakah ini melanggar etika atau bagaimana cara terbaik? Terima kasih. Mungkin bisa diulangi, tadi suaranya masih kurang jelas, mohon maaf Pak Asep ya, mohon maaf sekali lagi. Bisa diperjelas kembali, mohon maaf Pak Asep. Halo Pak Asep. Oh iya, terima kasih. Ya. Suaranya terputus-putus Pak. Iya, sinyal saya, mohon maaf. Oke. Bisa kedengaran? Oke, bisa. Mungkin dipelan-pelan Pak. Oh iya, dalam penelitian kan biasanya kalau kita gunakan fenomenologi atau etnografi, kita apakah boleh peneliti tidak membuka jati diri sebagai peneliti? Ini dikhawatirkan akan terjadi perubahan fenomena ataupun responden berbohong. Apakah ini melanggar etika ya dalam penelitian kualitatif? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terkait dengan apakah boleh kita menyampaikan jati diri kepada atau dalam penelitian fenomenologi atau etnografi. Maka kemarin kan sudah kita bahas ya, dalam metode pengumpulan data ada bagaimana kita melakukan observasi penuh ya, kemudian observasi sembunyi ya. Begitu pula kalau Bapak Ibu lihat ya, memang kalau kita tidak menyampaikan jati diri, kendalanya ini orang baru misalkan. Yang bagusnya itu kita memang sudah masuk dalam suatu internal lingkungan organisasi itu sendiri. Kita bergaul, itu memang sangat datanya, perbedaannya tergantung kita itu maunya seperti apa. Ada juga yang seperti Pak Asep sampaikan tadi bahwa tidak menyampaikan bahwa ini saya mau melakukan penelitian di tempat Bapak atau di suatu lingkup kebudayaan ya, lingkup budaya. Ya ada juga seperti itu, lebih bagus lagi ya. Nah, bagaimana strateginya kita masuk dalam suatu lingkungan atau budaya yang akan kita kaji, misalkan salah satu ada penelitian salah satu profesor di UNJ ya, Prof. Muneri juga ketika meneliti ya terkait dengan salah satu ya kajian budaya khususnya pada masyarakat
Padang ya di Jakarta. Ya. Bagaimana dia interaksi sosialnya, karena di Jakarta di Tanah Abang itu banyak orang Padang ya. Dan beliau Profesor Muneri memang tidak menyampaikan menyampaikan kepada pedagang-pedagang sekitarnya bahwa dia seorang profesor dan lagi melakukan penelitian, tidak ya. Jadinya dia ikut seperti pedagang, memang betul pedagang, dia menjual segala sesuatu. Nah di situ dia ada interaksi, dan dia menemukan tema budaya itu yang bagus ya, luar biasa di situ. Seperti itu ya Pak Asep ya. Kalau di etnografi alangkah lebih bagusnya kita sebagai pengamat ya itu menyembunyikan identitas ya diri dalam, supaya memang apa yang kita dapatkan juga betul-betul sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu dalam penelitian etnografi. Baik, Bapak Itu. mungkin kita selang-seling gih, Pak. Ini untuk pertanyaannya ada juga yang sudah bertanya di kolom chat. Mungkin nanti kolom chat dulu lagi baru ke yang sudah raise hand. Biar bisa terjawab di kolom chat gih, Pak. Ya. Oke, baik, di sini sudah saya bacakan saja Pak Anggi. Di sini sudah ada Ibu Sri Hapsari. Pertanyaannya, bagaimana konkretnya Pak untuk analisis model Miles and Huberman? Bisa dikasih contohnya? Mungkin bisa diperjelas lagi Bapak? Oke. Kalau di konkretnya, kalau model Miles and Huberman tadi, seperti yang saya sampaikan di bagan tadi ya, mungkin saya atau coba nanti saya share juga bagaimana model tabulasi data via pendekatan observasi, dokumen dan wawancara ya. Kemudian ada beberapa analisis data. Jadi kalau di UM ya, kalau kita berbicara gaya selingkungannya perguruan tinggi itu berbeda-beda ya. Tapi inti dari analisis data itu sama ya, model Nielsen Haberman itu bagaimana Bapak Ibu mulai dari transkrip wawancara ya, yang kemarin kita bahas, transkrip wawancara dari A sampai B itu kita rekam, kemudian makanya saya sampaikan di awal tadi bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif itu bukan saja sebelum di lapangan dan selama di lapangan, tetapi juga setelah di lapangan. Tapi dalam pendapat Prof. Sugiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif itu analisis datanya kebanyakan selama di lapangan. Ya. Jadinya proses analisis datanya itu mulai dari transkrip wawancara, kemudian kita trimulasi, ya kita pilih-pilih ya sesuai dengan trimulasi tadi, ada wawancara, ada wawancara ABC tadi, kemudian kita simpulkan, kita buatkan kode, nanti coba saya share ya terkait dengan model konkretnya ya, analisis model Miles and Haberman. Baik, mungkin yang selanjutnya. Oke. Baik, di sini sudah ada raise hand Ibu Natalis. Halo Ibu. Astagfirullahaladzim. Halo Bapak. Ya. Terima Mohon kasih. Maaf, Pak. Gak apa-apa. Nama itu memang selalu membuat orang memanggil Ibu. Biasa, Pak. Ya. Padahal Des Natalis dihadiri Bapak dan Ibu. Oke, saya melanjutkan pertanyaan saya yang tadi sebenarnya di WA. Jadi sekarang, saya ketepatan juga dosen ya. Jadi sekarang ada yang selalu kalau kita berhadapan-hadapan sama dosen yang lain gitu ya, yang saya sebut dengan seolah-olah sekarang segala sesuatu kalau diterangkan itu menjadi kualitatif gitu.
Hmm. Jadi seolah-olah kalau sesuatu dideskriptifkan dengan baik gitu, seolah-olah itu kualitatif. Sehingga jadi ada sekarang, ini yang saya alami, ini sharing ya buat kita semua juga gitu. Seolah-olah menjadi ada sekarang itu penelitian itu kualitatif, deskriptif gitu ya. Terus ada lagi misalnya gini, deskriptif, kualitatif, deskriptif, kuantitatif gitu. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya yang terjadi itu gini. Jadi seolah-olah dalam menganalisis data itu pakai instrumen gitu. Nah, memang kalau kita belajar dulu, memang mau mengkuantitatifkan data itu kan dengan memberi katakanlah skala Likert dan misalnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama dulu. Kaitannya dengan itu, apakah memang itu tadi yang Mas Ari maksud dengan mix method itu ya, mix method, atau memang pemahaman kadang kita sesama, kan kita ini gini, biar gurunya sama, bukunya sama, pemahamannya kan bisa berbeda. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Sorry kalau jadi ada dua. Yang kedua, soal itu apa analisis data. Misalnya seperti tadi yang dijelaskan pakai triangulasi. Ya. Validitas itu sebenarnya apakah dengan banyaknya narasumber, key person kita, atau ketika misalnya cuma dua nih, kita tanyakan satu. Yang satu bilang, seperti misalnya tadi dicontohkan pencuri misalnya. Terus ke yang kedua, ternyata bilang misalnya dia, yang satu bilang dia tidak pencuri, yang kedua bilang dia pencuri. Apakah ini yang membuat kita harus memakai istilah snowball sehingga mencari ke orang yang ketiga? Atau dua ini sudah bisa langsung kita bikin, misalnya seperti tadi langsung ke spreadly. Makasih Mas Ari, itu aja. Baik, Baik, silakan terima Pak kasih Pak Natalis. Kita sama-sama diskusi ya. Betul, Pak Natalis juga dosen juga ya. Memang betul yang disampaikan Pak Natalis, gurunya sama ya, satu guru, tapi juga dalam praktiknya ada beberapa perbedaan di antara pendapat para pakar. Makanya juga kemarin ketika saya menyampaikan ada yang berbeda ya, audio visual itu yang masuk salah satu dalam metode pengumpulan data ya. Yang keumuman itu 3 ya, yang kalau yang kita pakai misalkan kalau karena saya Pak Natalis, saya S2-nya dulu di Malang ya, S3-nya di UNJ, itu ya sama ya, ada menggunakan kemudian dianalisis datanya, terutama ada yang berbeda juga di antara dua perguruan tinggi itu ya, di mana mungkin dulu gurunya sama ya, kuliahnya sama. Disampaikan salah satu guru besar saya ya, Prof. Muneri itu juga dulu sempat kuliah di Malang ya, S2-nya. Dan ketika di UNJ berbeda gitu model analisis yang digunakan ya, analisis data walaupun Mills-Habermas, tapi dalam praktiknya itu berbeda cara mengolah data itu. Kemudian terkait dengan munculnya ada kok deskriptif kuantitatif ya. Memang kalau deskriptif kuantitatif itu emang ada ya. Apa yang membedakan memang kalau kuantitatif, deskriptif kuantitatif itu di analisis datanya itu menggunakan ya matematika atau statistik. Ya Pak Natalis ya. Kalau yang apa namanya deskriptif kuantitatif, yang mana memang rata-rata kalau penelitian kuantitatif ya yang non eksperimen ya, yang non eksperimen itu kan hasil datanya dari deskriptif ya, pertanyaan-pertanyaan. Tapi dengan adanya skala itulah yang menjadikan dia memiliki nilai ya, jawaban-jawaban setuju ya, itu yang membuat dia menjadikan itu sebuah nilai. Jadi kalau penelitian kualitatif kuantitatif memang
kalau diilustrasikan ketika kita menanyakan orang atau tujuannya memancing itu, kalau versi kuantitatif itu kan kita buat angket, kita sebar, ya, kita analisis, sudah, jadi muncul perhitungannya. Kalau di kualitatif itu bisa saja apa yang kita dapatkan dari beberapa teori, makanya kalau dalam penelitian kualitatif itu mungkin Pak Natalis juga memahami bahwa selain fokus dan tujuan, itu untuk membuat pedoman wawancara itu diperlukan juga kajian teori atau konsep, ya, untuk sebagai bukan sebagai pedoman utama, karena nanti dia akan berkembang di lapangan. Kan pertanyaan-pertanyaan kita awalnya mungkin sudah kita konsep bahwa yang pertama misalnya kita tanya terkait dengan kurikulum nih, bagaimana Bapak Ibu merencanakan kurikulum? Oh, saya merencanakan mengadakan rapat segala macam. Nanti berkembang kapan Bapak Ibu mengadakan rapat? Nah, bagaimana proses rapat berkembang nanti di lapangan. Cuma itu hanya sekedar sebagai patokan bukan baku, ya. Dia akan berkembang di lapangan. Kalau di kualitatif tidak menggunakan analisis statistik, ya, seperti mungkin Pak Natalis juga kalau dulu S2-nya pakai pendekatan apa Pak Natalis? Kuali, kuanti mungkin? Ya. Ketepatan kuanti sehingga ketepatan kuanti, ya. Jadi makanya saya selalu bilang ke mereka, dari dulu memang semuanya harus dideskriptifkan kan, hasilnya kuanti, supaya dipahami kan mesti dideskriptifkan. Jadi saya bilang, saya tetap berpegang bahwa sebenarnya deskriptif itu masuk ke kualitatif gitu, bahwa ada data kuantitatif yang kita deskriptifkan, tapi itu bukan membuat deskriptif menjadi penelitian kuantitatif gitu loh, Pak Mazari. Baik, terima kasih Pak Natalis, luar biasa. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Natalis atas sharing-sharingnya. Mungkin itu juga menjadi ilmu baru untuk kita semua. Dan untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bisa sharing melalui WA group, nggih Pak. Nah, di sini Pak Dr. Aris, di sini udah ada pertanyaan melalui kolom chat dari Ibu Tuti Haryani. Izin saya akan bacakan. Di sini izin bertanya Bapak, dalam penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara, bagaimana cara menentukan jumlah narasumber yang tepat agar memenuhi asas valid dan reliable. Bagaimana Bapak? Mungkin bisa dijawab. Ya, mungkin nyambung tadi, mungkin ada yang belum tersampaikan, ya, dari pertanyaan Pak Natalis tadi terkait dengan apakah mungkin di ketika kita melakukan wawancara, ya, kadang-kadang yang kita temukan itu ada sesuatu yang berbeda dari narasumber kita, ya. Di sini makanya saya sampaikan tadi bahwa kalau dalam penelitian kualitatif itu pendekatannya menggunakan pendekatan purposive sampling, ya, berdasarkan tujuan maupun pertimbangan tertentu. Tidak harus narasumber itu banyak, ya. Makanya mungkin Bapak Ibu juga kalau senang, ya, menganalisis suatu kasus-kasus, ya, di Republik kita ini, kasus korupsi, kasus pencurian dan lain-lain, ya, itu ketika misalkan ini ilustrasi Bapak Ibu, ya, terjadi tabrakan misalkan di satu jalan, ya, anggaplah mungkin jalan kampung lah, ya, tabrakan. Nah, polisi itu yang akan ditanyakan itu orang yang mendengar atau yang di wilayah melihat secara langsung atau yang mendengar, ya, kejadian tersebut. Bisa saja orang yang tinggal di seputaran kejadian tabrakan itu dia tidak di situ. Dia tidak di situ, ya, kita tidak jadikan dia narasumber. Maka narasumber dalam penelitian kualitatif itu tidak harus banyak, ya, tetapi maka dikategorikan purposive, ya, berdasarkan tujuan. Ya, tujuannya kita kan ingin cari saksi nih, siapa yang mendengar, walaupun jaraknya sekian meter rumahnya, tapi mendengar suara
kecelakaan itu, ya. Itu yang dicari. Siapa yang mendengar itu atau siapa yang melihat secara langsung. Kadang-kadang kan walaupun rumahnya di situ, di kejadian ya, TKP-nya, ya tempat kejadian perkara ya, itu orang rumahnya tidak ada, tapi yang melihat secara langsung itu mungkin orang yang tinggal di mana mungkin ya. Nah, itu yang akan dijadikan saksi. Nah, seperti itu juga konsep-konsep dalam penelitian kualitatif ya. Oke, kemudian bagaimana supaya nanti data yang kita dapatkan itu valid dan reliable ya. Tentunya saya sampaikan kembali bahwa kita bebas menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti disampaikan tadi, ada trimulasi ya, trimulasi baik sumber ya melalui purposive atau snowball ya. Mungkin Bapak Ibu ya kalau senang ya menganalisis kasus Sambo ya, itu karena ada analisis kasus negatifnya Bapak Ibu. Itu luar biasa itu analisis dari para ya pencari fakta ya. Satu orang loh Bapak Ibu ya yang bisa menyebabkan banyak orang yang terlibat ya. Semuanya habis di setting CCTV segala macam, itu betul-betul luar biasa kasus itu ya. Tapi satu karena ada analisis kasus negatif, satu orang yang mengungkapkan itu. Nah, itu yang dikembangkan. Nah, kalau modelnya juga selain purposive sampling, Bapak Ibu, ada istilah dalam bentuk kualitatif itu snowball ya. Snowball itu atau bola salju ya. Bola salju yang melindungi, kalau Bapak Ibu mungkin melihat di film-film, kalau Indonesia kan tidak ada salju ya. Kita lihat di film-film ya. Bola salju dari kecil semakin lama kita dorong semakin besar. Jadinya narasumber itu dari awalnya mungkin satu orang ya, kemudian berkembang 2, 3, nah seperti itu. Ya, bagaimana nanti data yang Bapak Ibu dapatkan itu jenuh itu dalam artian itu saja yang muncul ya. Ketika kita tanya, oh ternyata seperti itu saja. Makanya dalam penelitian itu seperti juga tadi penanya, apakah semakin panjang semakin bagus? Iya, semakin lama penelitian Bapak Ibu di lapangan semakin bagus. Tetapi intinya bukan saja kita lama, tetapi tidak melakukan wawancara lebih mendalam, kemudian kita aktifkan observasi kita di lapangan ya. Bisa saja sebentar kita melakukan penelitian kualitatif itu ya 1 bulan ya. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana reka atau pengusutan kasus-kasus yang kita lihat sekarang di televisi. Sebentar saja, 1 hari dia melihat, bertanya kepada orang-orang, kemudian dia analisis, ya melalui TV segala macam, itu selesai, clear ya. Kalau masih meragukan, dia gali lagi, perpanjang lagi ya. Waktu pengamatannya, waktu kemudian proses di lapangannya, itu yang membuat kita meyakini ya bahwa data kita itu betul-betul valid, ajab gitu ya, konsisten, sama ketika kita analisis baik observasi maupun wawancara, kok sama ya, apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin itu ya, saudari moderator Bu Baik. Tuti ya, atas pertanyaan Bu Tuti tadi ya. Oke. Baik Bapak, selagi menunggu Bapak Ibu yang raise hand, di sini juga ada Ibu Anissa di kolom chat dengan pertanyaannya, izin bertanya, apakah ada syarat-syarat untuk menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian? Baik, nanti bisa Bapak Ibu juga kembali lagi ya. Tadi saya kasih saran bahwa kalau mau banyak memahami, salah satu yang enak kita baca itu buku Prof. Sugiono. Jadinya kalau untuk peneliti itu sendiri ya, sebagai key instrumen, syaratnya adalah peneliti itu yang pertama kompetens ya, memahami kasus atau masalah yang akan kita teliti, itu yang utamanya ya. Kemudian yang kedua, bahwa seorang peneliti kualitatif itu juga
dalam proses analisis datanya ya, ibaratnya kalau di kita ya yang orang akademisi itu, apa yang kita temukan itu kita analisis dengan apa namanya temuan-temuan atau penelitian-penelitian terdahulu. Misalkan Bapak Ibu menemukan bahwa disiplin kepala sekolah itu dipengaruhi oleh CCTV misalkan ya, karena ada CCTV makanya semua orang itu bisa disiplin ya, misalnya seperti itu. Nah kan kita gali, akan kita analisis dengan temuan-temuan penelitian terdahulu baik dari jurnal-jurnal riset ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau memang mau apa namanya mencari jurnal ya di Guru Cendikia ya, luar biasa. Dr. Suwardi itu banyak jurnal-jurnal yang bisa Bapak Ibu googling. Itu dianalisis dengan temuan kita. Ada tidak yang mendukung apa yang kita temukan ya. Oh iya, penelitiannya misalkan Adinda Suryadatul ya, Istiqomah menyatakan bahwa pengaruh CCTV terhadap disiplin itu 10% atau 30%. Nah, itu salah satu yang mendukung temuan kita. Apakah dalam penelitian kualitatif itu harus ada teori pendukungnya? Tidak juga, tapi itu yang menguatkan ya. Jadinya kan kualitatif itu juga Bapak Ibu bisa menemukan teori-teori baru ya. Itu dalam penelitian kualitatif. Ya. Yang pertama tadi kompetensi ya, yang kedua kalau kompetensi itu baik dari sisi apa namanya karena apa? Karena dalam pendidikan kualitatif itu Bapak Ibu kita dituntut untuk terampil ya, kompeten dalam komunikasi ya. Jangan sampai ketika kita bertanya itu terlalu banyak bertanya ya, sehingga tidak membuat narasumber itu tidak nyaman karena data yang kita dapat pun akan minim. Kita sedikit berbicara ya, banyak mencatat ya. Jadinya biarkan narasumber atau responden itu yang menyampaikan ya, partisipan itu yang menyampaikan apa yang kita tanyakan ya Bapak Ibu. Nanti seperti itu ya, Ibu Anissa ya tadi terkait dengan instrumen kunci ya. Ya. Bapak, mungkin di sini kita akan sapa-sapa lagi peserta supaya lebih semangat lagi walaupun di penghujung waktu, Pak. Oke, ya. Ada mungkin Bapak Ibu yang sebelum saya mempersilahkan, silahkan raise hand terlebih dahulu yang mau bertanya atau yang mau sharing-sharing seperti Bapak Natalis tadi, kami persilahkan atau mungkin akan ditunjuk nih satu-satu. Oke, ada yang sudah mau sharing-sharing Bapak Ibu? Mungkin Pak Pailudin. Halo Bapak. Halo Bapak, bisa di-unmute Bapak? Pak Pailudin? Oke, Pak Dr. Katno. Halo Bapak. Bisa di-unmute, Pak? Bisa kita sharing-sharing di sini untuk membangkit lagi semangat kita dalam diskusi di penghujung waktu kita nih, Pak. Halo, Bu. Oke, halo Bapak. Silahkan Bapak, mungkin ada kita sharing-sharing atau apa yang mungkin Bapak masih dibingungkan mungkin bisa ditanyakan di sini, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya santai ya Bapak Katno, mungkin bisa sambil ngopi ya. Iya. Ya, mulai pukul 9 ya, lebih. Bisa sambil ngopi-ngopi, kita diskusi santai saja ya. Silakan Pak Katno. Lanjutkan. Dalam penelitian kualitatif itu merujuk pada data atau pada pada pernyataan ya Pak ya. Itu kalau kan yang intinya kalau yang data itu data kuantitatif dan kualitatif.
Tapi yang saya belum pahami tentang data kualitatif sebenarnya dari tayangan Bapak itu sebenarnya sudah ada gambaran, tapi secara rinci ada yang saya belum paham. Gitu aja, Pak. Baik. Silakan Pak Dr. Ari, bisa ditanggapi. Baik, untuk data-data kualitatif itu seperti yang kita bahas kemarin itu bisa sumbernya dari wawancara. Mungkin Ya. saya tunjukkan di sini sebentar. Salah satu ya. Ya. Ini. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya perbesar. Oke, sebentar. Saya share screen ya. Iya, Ya. Pak. Baik. Kelihatan? Iya, kelihatan Pak. Mungkin di zoom Ya. lagi Pak. Sudah terlihat? Oke, boleh Pak. Bisa. Baik, di sini salah satu, kalau saya tunjukkan di sini Bapak Ibu, ini transkrip wawancara ya. Transkrip Ya. wawancara itu apa yang kita tanyakan dan jawaban yang disampaikan oleh narasumber ya. Nah, dari transkrip wawancara ini Bapak Ibu ya, seperti ini ada nama informan, jabatannya apa, waktu, kemudian kita acara di mana ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan jawabannya. Bapak Ibu ya. Ya. Bisa dilihat seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita kemarin, ada model transkrip wawancara seperti ini ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ini jawabannya, pertanyaan jawaban. Ada juga yang modelnya deskriptif ditulis ya. Model deskriptif lah, naratif ya. Naratif itu ciri-cirinya kan paragraf-paragraf ya. Memiliki paragraf-paragraf. Baik, ini salah satu contoh ya dari transkrip wawancara Bapak Ibu. Kemudian ada juga ketika Bapak Ibu sudah dapatkan transkrip itu, kemudian kita lakukan pengelompokan tadi ya, reduksi, bahasanya reduksi data. Terlihat tidak Bapak Ibu yang di? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan Bu. Nah, di sini kan sesuai dengan fokus, misalkan penelitian Bapak Ibu meneliti terkait dengan manajemen sarana prasarana, aspeknya mungkin perencanaan. Kalau di sini salah satu penelitian saya itu terkait dengan evaluasi program diklat calon kepala sekolah ya, karena mungkin Bapak Ibu guru khususnya ya mengetahui bahwa calon kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat kepala sekolah ya yang dikeluarkan oleh P3KS ya. Nah, ini salah satunya yang di fokus atau rumusan masalah yang saya angkat itu adalah pendahuluan. Bagaimana dasar hukum, bahwa tujuan, sasaran dan lain. Nah, dari kode informan tadi yang tadi transkrip wawancara ya, yang banyak tadi Bapak Ibu itu kita lakukan pengelompokan. Nah, seperti ini ya. Ada kode informan ya, wawancara terkait dengan ya pendahuluan program diklat, apa waktunya seperti ini, apa hasil wawancaranya ya, ini hasil wawancaranya. Kemudian kita simpulkan, makanya saya sampaikan ada triangulasi tadi ya, Bapak Ibu mendengar saya menyampaikan bahwa ada triangulasi sumber ya. Nah, ini ada triangulasi sumber pertama, kedua, ketiga yang wawancara terkait dengan fokus masalah satu ya, seperti ini. Nah, triangulasi. Nah, kemudian ada kesimpulan dari apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan tadi di atas, wawancara dengan informan A, B, C, D ya. Kemudian ini khusus dasar hukum. Nah, seperti dan selanjutnya seperti ini. D ya. Kemudian ini fokus masalah terkait dengan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik seperti ini.
Yang kita tanyakan di situ bagaimana model dan tahapan diklat calon kepala sekolah. Mereka menyampaikan seperti ini. Kita tanya lagi yang lain, sama tidak, ajak tidak, jawabannya konsisten tidak. Nah, kemudian simpulkan. Dan seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah kalau yang di universitas saya sampaikan kan guys, lingkungan perguruan tinggi itu beda-beda ya. Kalau di UNJ itu menggunakan seperti ini ya. Jadinya hasil sudah terimulasi. Nah, ini yang kita bawa ke bab 4 Bapak Ibu ya, terkait dengan temuan penelitian. Nah, ini yang kita olah ya, temuan dari terimulasi tadi, sumber-sumber tadi ya. Kalau di Malang mungkin karena saya selesainya 2009 ya, saya tidak tahu sekarang perubahannya. Dulu data-data yang seperti ini Bapak Ibu ya, wawancara responden A, B, C, kemudian dianalisis ya, langsung dianalisis di bab 4 ya. Kalau di UNJ beda, dianalisis dulu di lampiran, kemudian kesimpulan ini yang dimasukkan di bab 4 Bapak Ibu. Nah, inilah data-data yang dikategorikan data deskriptif kualitatif. Ya, Bapak Ibu, kita memaknai. Makanya dalam penelitian kualitatif meneliti sebagai instrumen. Makanya tadi disampaikan luar biasa tadi Ibu Anissa ya, kalau tidak salah namanya beliau. Apakah seorang peneliti kualitatif itu harus divalidasi ya? Mungkin tadi ada jawaban saya terkait dengan bagaimana harus kompetensinya, penguasaan metodologinya, ya, memahami kasusnya, ya. Yang sampai kita neliti tidak memahami kasus itu, ya. Kita pelajari betul-betul ya. Banyak referensinya juga untuk sebagai pedoman saja dalam wawancara. Makanya saya sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu dalam penelitian kualitatif itu misalkan tidak suka nih yang bingung dan rumus-rumus, ya, pakai pendekatan kualitatif dengan model Miles and Haberman ya, lebih gampang Bapak Ibu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Dr. Skasno atas partisipasinya dadakan tapi langsung untuk bisa berdiskusi. Baik Bapak, mungkin di sini saya langsung saja untuk closing statement-nya nggih Pak nggih. Baik. Pak Dr. Ari. Saya atau Bapak ini? Sebentar. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, suara saya masih terdengar jelas? Iya, masih aman malam ini masih. Pak. Ya, masih enak, jelas. Bapak Ibu peserta diklat guru cendekia yang saya banggakan, luar biasa Bapak Ibu motivasinya dalam proses diskusi kita ya, malam pertama, malam kedua ya. Ini sudah menunjukkan pukul 9:30 bahwa kita harus memegang prinsip belajar sepanjang hayat ya. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai dosen ya, menyuruh anak didik kita saja yang belajar sepanjang hayat, tetapi kitanya yang tidak belajar sepanjang hayat ya. Mereka sudah update informasi, tetapi kita yang masih ketinggalan jauh. Kemudian Bapak Ibu yang ingin lebih mengetahui ya, memahami terkait dengan analisis, penelitian, metode pengumpulan data, itu saya berikan gambaran tadi terkait dengan yang mudah lebih Bapak Ibu pahami ya, bukunya Prof. Sugiono. Kalau memang maunya versi bahasa Inggris, boleh nanti saya share juga di WA Group ya. Dan ada saya punya juga buku-buku yang soft file ya, terkait dengan penelitian kualitatif. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam proses penelitian kita harus memegang prinsip bahwa penelitian itu mudah. Penelitian itu gampang. Kenapa kok harus kita mendoktrin diri kita seperti itu?
ya untuk memotivasi diri kita untuk melakukan riset ya. Bagi saya, mungkin tadi Pak Natalis sebagai dosen ya, karena Tridharma itu wajib ya kita melakukan penelitian. Apalagi Bapak Ibu guru ya, untuk melakukan kenaikan pangkat ya, itu juga salah satunya terus melakukan penelitian tindakan kelas. Dan bisa Bapak Ibu gunakan adalah pendekatan kualitatif ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih detailnya untuk PTK juga, saya sarankan tadi ya bukunya Prof. Sugiono ya, banyak membahas penelitian juga tindakan kelas. Baik, itu dari saya, dari Surodatul Istiqomah. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya malam ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau ada yang kurang dalam penyampaian, saya juga masih terus belajar ya, banyak belajar dari Bapak Ibu guru ya. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Ari Irawan telah memberikan closing statement dan telah berdiskusi kepada kita semua, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di Diklat Daring Guru Cendekia. Dengan harapan semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini dan yang kemarin bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan begitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan lanjutkan diskusi melalui WA Group nih, karena di sini sudah di waktu yang bagian tengah sudah menunjukkan pukul 9:30. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.